Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, ada wawancara antara Gary Neville, idola gue, legenda Manchester United, mantan kapten Manchester United, di channelnya The Overlap ya, melakukan wawancara dengan co-owner Manchester United Sir Jim Ratcliffe. Ada banyak poin yang dibahas. Wawancara sendiri itu di videonya ya, itu berlangsung 44 menit. Tentu saja gue nggak mungkin gue bahas ataupun juga gue artikan secara semuanya karena akan terlalu panjang, tapi gue sudah saksikan videonya. Gue ada beberapa poin yang sudah gue catat. Mungkin Sobat Bubul nanti juga memiliki catatan tersendiri, nggak apa-apa ya, mungkin ada pandangan lain atau seperti apa. Tentu saja mungkin di Twitter, di sosial media juga ada yang memberikan rangkuman yang lain terkait dengan wawancara tersebut. Tapi gue ada sekitar 40 poin yang ingin gue bagikan di sini ya, di channel Football United ini. Pertama yaitu adalah bagaimana Sir Jim Ratcliffe, langsung aja nih ya, Sir Jim Ratcliffe mengatakan kalau kekacauan di klub Manchester United ini sangat-sangat besar. Dan dia, poin kedua, dia mengerti saat ini memang dalam situasi yang sulit. Dan dia juga mengerti kalau setelah dia ini masuk di Manchester United, hasil bagus itu tidak akan langsung datang. Jadi karena menurut gue ya, karena besarnya kekacauan yang saat ini ada, maka Sir Jim Ratcliffe menilai ya tidak dengan dia masuk lalu situasi akan berubah drastis menjadi hasil yang sangat bagus. Bahkan tidak mungkin langsung memenangkan gelar juara Liga Inggris dengan masuknya Sir Jim Ratcliffe, itu tidak, karena memang sangat-sangat besar sekali kekacauan yang terjadi di Manchester United. Dan dia pun juga mengerti kalau untuk memperbaiki ini harus melakukan banyak perubahan, dan perubahan ini akan sulit ya, tapi tetap harus diambil. Dan Sir Jim Ratcliffe percaya kalau hal yang dilakukan ini merupakan hal yang benar. Sir Jim Ratcliffe juga menganggap bahwa dirinya ini ya, dengan segala kontroversi, keputusan yang tidak populer, yang banyak dianggap diprotes lah ya oleh fans, Sir Jim Ratcliffe juga merasa bahwa dia juga merupakan bagian dari fans Manchester United, dan dia juga mengerti kenapa kok ada demo. Dan menurut Sir Jim Ratcliffe, kenapa ada demo ya, karena ditanyakan juga, dia menjawab ya karena situasi di papan klasemen, di mana saat ini Manchester United berada di di separuh bagian bawah ya, papan tengah tapi yang lebih ke bawah di Liga Premier Inggris. Dan ini merupakan sebab, atau katakanlah sebab utama menurut Sir Jim Ratcliffe. Tentu saja nanti akan gue bahas lagi ya, kenapa kok fans ini melakukan demo. Lalu dia juga membahas terkait dengan penilaian ya. Jadi Sir Jim Ratcliffe memberikan penilaian terkait dengan dua manajer yang berada di bawah Ineos. Erik ten Hag dinilai tidak konsisten ya. Sementara Ruben Amorim, Sir Jim Ratcliffe menilai bahwa ya dia mengalami periode susah di awal, tapi dia melihat ada progres. Poin selanjutnya, squad saat ini tipis, dan banyak pemain termahal ya yang ada di klub ini tidak tersedia di squad Manchester United. Dan Sir Jim juga menilai bahwa rekrutmen di musim panas kemarin itu akan berhasil. Jadi pemain-pemain yang direkrut di periode pertama Ineos ya, di musim panas yang lalu ini, sebelum musim ini dimulai, Sir Jim Ratcliffe menilai bahwa ini akan berhasil rekrutmennya. Lalu balik lagi ke Erik ten Hag, menurut Sir Jim bahwa keputusan mempertahankan Erik ten Hag ini merupakan keputusan yang salah. Ada banyak pembahasan di sana, tapi kalau gue ambil karena pada saat itu tim manajemen dari Manchester United yang memang masih baru di musim panas kemarin ini belum siap untuk melakukan keputusan yang besar. Dan dengan banyak pertimbangan, akhirnya ya mereka mengambil situasi Erik ten Hag dipertahankan, walaupun setelahnya beberapa bulan kemudian ya dilepas ya. Dan Sir Jim, seperti gue katakan tadi, mengatakan bahwa ini merupakan keputusan yang salah.
Selain itu juga disebutkan bahwa lingkungan ya, untuk lingkungan manajemen di seputar Erik ten Hag, kalau gue simpulkan, dinilai oleh Sir Jim Ratcliffe ini tidak sesolid dengan Ruben Amorim. Oke, Sir Jim juga menyebutkan kalau sangat menyukai Ruben Amorim dengan berbagai alasan yang disebutkan, yang misalnya skuad tipis tapi tetap bisa bermain kompetitif, lalu juga bagaimana ada hal-hal lain lah intinya ya, hal-hal detail misalnya ketika dia menemui Ruben Amorim dan lain-lain yang membuat Sir Jim Ratcliffe ini menyukai Ruben Amorim dan bahkan menilai hasil yang diperoleh sampai dengan sejauh ini merupakan hasil yang bagus. Lalu di poin selanjutnya, Sir Jim menilai bahwa struktur gaji di Manchester United ini bermasalah. Bagaimana squad yang saat ini tersedia, pemain-pemain yang tersedia ini justru merupakan pemain-pemain yang gajinya sebenarnya tidak terlalu tinggi secara rata-rata. Sementara pemain yang saat ini tidak berada di squad ataupun tidak tersedia, apakah itu dipinjamkan ataupun cedera dan lain-lain, ini justru pemain-pemain yang rata-rata gajinya tinggi. Dan ini menurut Sir Jim maka memperlihatkan ada permasalahan di struktur gaji pemain Manchester United. Sir Jim juga mendukung keputusan Ruben Amorim terkait dengan pemain-pemain yang saat ini tidak berada di Manchester United ya, misalnya Jadon Sancho, lalu Rashford, lalu juga bagaimana Ruben Amorim ini menghandle Garnacho dan lain-lain ya. Ini didukung oleh Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe berpendapat kalau manajer ini harus jadi bos, terutama di dressing room. Ya, ini keputusan yang menurut gue ataupun pendapat yang sangat tebal sekali ya, bahwa manajemen ataupun pemilik secara terbuka mengatakan mendukung manajer ataupun head coach dari Manchester United. Lalu poin selanjutnya bagaimana rekrutmen sebelumnya ya, artinya dalam periode-periode sebelumnya ini bermasalah. Rekrutmen Manchester United di periode-periode sebelumnya ini bermasalah dan untuk memperbaikinya ini butuh waktu. Walaupun demikian, di musim panas nanti manajemen akan melakukan rekrutmen yang mendukung Ruben Amorim. Siapa yang menunjuk Ruben Amorim? Ruben Amorim ini ditunjuk langsung oleh Sir Jim Ratcliffe, oleh Omar Berrada dan juga oleh Jason Wilcox. Disinggung terkait dengan Dan Ashworth, kenapa selesai? Sir Jim menyebutkan alasan karena chemistry yang tidak cocok. Dan juga mengatakan bahwa ya keputusannya merupakan keputusan yang berarti tidak betul ataupun keputusan yang salah ketika merekrut Dan Ashworth, sehingga akhirnya pun juga harus berakhir ya. Disebutkan juga bahwa ada banyak keputusan ya yang tidak populer, tapi menurut Sir Jim Ratcliffe ini benar untuk dilakukan. Contohnya pemecatan Erik ten Hag, lalu penghentian dana ke asosiasi mantan pemain Manchester United dan lain-lain. Nah, ini ketika di periode tersebut, di wawancara tersebut, Gary Neville sangat menekankan kenapa kok harus menghentikan dana sumbangan ke asosiasi mantan pemain Manchester United. Mereka ini yang bermain di tahun 80-an, tahun 70-an, yang tidak semuanya di masa tuanya ini berkecukupan, katakanlah seperti itu. Sehingga memang sangat penting sekali untuk membantu ya. Ini juga untuk menunjukkan komitmen klub terhadap mantan pemainnya. Nah, Gary Neville ini memberikan saran, kenapa kok harus dihentikan dananya? Kenapa kok tidak melakukan hal yang lain ataupun solusi lain? Misalnya Harry Maguire dan juga Bruno Fernandes ini melakukan charity dinner ataupun juga saran yang lain ya. Dan di wawancara tersebut Sir Jim terlihat kaget dan dia mengatakan ya tidak ada yang memberikan masukan seperti itu. Nah, ini juga hal yang menarik. Lalu Gary Neville sempat juga mengatakan ya bagaimana mungkin ini tim yang berada di bawah Sir Jim Ratcliffe, kenapa kok tidak memberikan ide seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, gue belum akan membahas ya terkait dengan hal-hal yang dibicarakan di interview. Gue masih ingin membahas terkait dengan poin-poinnya dulu nih. Poin selanjutnya, Manchester United ini rugi selama 7 tahun terakhir. Banyak melakukan rekrutmen, biaya operasi klub ini membengkak, intinya pengeluaran ini lebih besar daripada pemasukan. Dan bahkan situasinya
disebutkan oleh Sir Jim bahwa akhir tahun ini Manchester United bisa tanpa uang, bisa tanpa dana sama sekali. Oleh karena itulah perlu untuk melakukan keputusan-keputusan yang tidak populer tersebut ya, penghematan, menaikkan harga tiket dan lain-lain. Oke, nanti akan dibahas juga sampai ke situ. Poin selanjutnya juga bagaimana setiap tahun ini selalu hutang dan juga hutang. Dan soal penghematan, saat ini lebih memilih penghematan ini ya dilakukan untuk perbaikan squad daripada memberi atau terus meneruskan memberi fasilitas kepada para pekerja. Contohnya adalah makan siang gratis ya. Jadi ini dihentikan karena memang penghematan ini dipusatkan betul untuk melakukan perbaikan kepada skuad Manchester United. Lalu saat ini juga harus mengatur struktur keuangan. Itu tujuan utamanya. Setelahnya mengatur rekrutmen dari skuad. Dan rekrutmen ini menurut Sir Jim Ratcliffe adalah masalah nomor 1 saat ini di Manchester United, dan ini butuh waktu untuk memperbaikinya. Tapi tadi gue ulangi lagi, untuk memperbaiki rekrutmen ini harus dilakukan dengan mengatur struktur keuangan dulu. Visinya adalah 3-5 tahun ke depan Manchester United ini akan menjadi klub yang untung lagi, memberikan keuntungan lagi. Saat ini tentu saja hutang sudah sangat besar sekali ya, tapi visinya adalah 3-5 tahun ke depan bisa menjadi klub yang menguntungkan lagi. Glazer ini selama 20 tahunan dia di Manchester United ini selalu mengambil uang. Sementara Sir Jim Ratcliffe beberapa waktu yang lalu justru menyuntikkan dana ke klub, dan ini merupakan yang pertama selama 20 tahunan terakhir. Dan ini disinggung oleh Gary Neville ya. Kenapa kok tidak mengajak Glazer juga untuk menyuntikkan dana ke klub? Sementara mereka ini justru mengambil uang dan lain-lain. Sir Jim nampak hati-hati dalam menjawab ya. Karena tentu saja Glazer saat ini adalah dalam tanda kutip partner bisnisnya, dan Gary Neville juga menekankan terkait dengan hal tersebut. Tapi Sir Jim juga mengatakan bahwa solusi sebenarnya ini bukan menyuntikkan dana ke klub ini. Walaupun dia juga melakukannya, tapi bukan berarti ini terus harus dilakukan terus-terusan. Tapi bagaimana klub ini harus bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Nah, Sir Jim juga membahas terkait dengan serangan dari fans. Dia mengerti dan dia mengatakan kalau perubahan ini sulit dan butuh keputusan yang tidak populer. Dan dia juga sadar saat ini menjadi orang yang ditarget oleh fans, kurang lebih seperti itu. Gary Neville juga mengatakan menanyakan tentang Glazer. Lalu Sir Jim mengatakan apa yang salah dengan periode Glazer, kurang lebih seperti itu ya. Karena mereka ini terlalu jauh dari klub, dari sisi jarak, dan terlalu sering memberikan atau melepas ya pengelolaan ini kepada manajemen tanpa pengawasan yang mungkin lebih detail. Dan inilah kesalahan dalam setidaknya 10 tahun terakhir, dan lebih menunjuk kepada manajemen dari klub Manchester United. Tapi Sir Jim juga mengatakan ya sudah tidak perlu lagi melihat ke belakang, sekarang bagaimana, yang penting adalah lihat ke depan. Kenapa dia mau melakukan hal ini? Ditanyakan seperti itu, dia menjawab ya karena dia adalah fans dari Manchester United semenjak dari dia kecil. Dia juga mengatakan bahwa klub ini sebenarnya klub yang luar biasa, tapi setelah era dari Sir Alex Ferguson dan juga David Gill ini mengalami periode-periode yang menyedihkan. Dan tim manajemen yang baru dari Manchester United ini sudah full, sudah bekerja, tapi baru mulai bekerja. Nah, sekarang terkait dengan harga tiket, bagaimana? Disebutkan tiket akan naik lagi. Wow. Lalu dia juga mengatakan ya terkait dengan ya situasi kenaikan harga tiket dan lain-lain. Dia juga memberikan pesan kepada manajemen. Dia sebelumnya mengatakan ya bahwa yang menaikkan harga tiket itu bukan dia, tapi ini merupakan keputusan dari klub, artinya keputusan yang diambil secara bersama. Dan dia memberikan pesan kepada manajemen klub, yaitu adalah harus menjaga fans yang setia dan menghargai fans yang ada di pertandingan. Ditanyakan siapa fans yang setia? Fans yang setia adalah fans yang memiliki tiket musiman yang hadir, datang ke match yang besar dan juga yang kecil ya, bukan hanya sebagian pertandingan saja yang disaksikan lalu menjual tiketnya untuk pertandingan yang lainnya. Tiket ini harus adil dan juga terjangkau. Itu disebutkan oleh Sir Jim.
Sir Jim juga menjelaskan bahwa income dari Manchester United ini ada 3, yaitu adalah TV revenue ataupun revenue dari siaran TV ya, hak siar kurang lebih seperti itu. Lalu ada dari merchandise dan juga tiket. Nah, kontribusi tiket ini harus dinaikkan. Ini ya, karena terkait dengan situasi keuangan Manchester United. Itulah alasan kenapa kok harga tiket ini dinaikkan lagi. Ya, ada beberapa hal juga yang dibahas ya terkait dengan ya fans itu datang dari bermacam-macam dan lain-lain. Tapi intinya seperti tadi yang gue sebutkan. Lalu sekarang beranjak ke stadion baru. Stadion baru ini sangat mungkin ya akan terjadi. Sir Jim nampak sangat optimis terkait dengan hal ini. Ini akan menjadi stadion ikonik yang terbaik di dunia. Untuk membangun stadion baru ini butuh support dari pemerintah, karena yang dibangun itu bukan hanya stadionnya tapi juga kawasan. Nah, di poin selanjutnya dijelaskan bahwa untuk membangun stadion baru, hanya stadion barunya saja, ini Sir Jim mengatakan tidak perlu bantuan dana dari pemerintah. Nah, yang dibutuhkan bantuan dana dari pemerintah itulah membangun kawasannya. Misalnya membuat pertokoan, membuat hal-hal yang menunjang lah ya, stadion baru dari Manchester United itu. Dia juga menegaskan atau memberikan informasi bahwa musim panas ini tempat latihan yang baru akan jadi ya di Carrington, tentu saja yang sudah diperbaiki. Lalu setelahnya dia juga melihat agak sedikit ke depan bahwa Manchester United akan memiliki stadion yang baru dan selanjutnya akan menjadi klub yang menguntungkan lagi. Terakhir, Gary Neville sebelum mengakhiri wawancara mengatakan bahwa atau mengapresiasi ya Sir Jim Ratcliffe yang mau melakukan interview ini, karena selama 25 tahun Glazer tidak ada komunikasi kepada fans, dan ini merupakan hal yang bagus tentu saja ya, owner ataupun pemilik mau melakukan wawancara atau memberikan informasi keterangan kepada fans melalui wawancara ini. Nah, oke. Mungkin dibahas sedikit ya. Kalau gue lihat sih Sir Jim nampak hati-hati sekali, karena Gary Neville by the way di wawancara tersebut gue sangat apresiasi Gary Neville. Dia sangat kritis ya. Pertanyaan-pertanyaannya pun juga pertanyaan-pertanyaan yang tegas, pertanyaan yang bahkan menurut gue agak keras ya, terkait dengan Glazer, terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Sir Jim Ratcliffe. Tapi gue melihat bahwa Sir Jim juga sangat hati-hati ketika ini menyangkut Glazer. Dan gue melihat ya dalam tanda kutip ini mungkin hal yang wajar, karena situasi antara Glazer dan Sir Jim ini partner. Yang satu pemilik mayoritas, satu pemilik minoritas. Sehingga wajar ya, mereka ini butuh sinergi yang bagus. Dan oleh karena itulah Sir Jim juga sangat hati-hati dalam menjawab. Tapi dari yang gue tangkap bahwa ya dia mengerti bahwa situasi klub ini kacau, tapi dia tidak ingin tidak ingin terlalu menunjuk ke Glazer secara langsung, lebih ke pengelolaan klub. Dan dia memiliki visi yang bagus. Dia berani melakukan keputusan-keputusan yang tidak populer. Cuman menurut gue ya nanti waktu yang akan menjawab apakah keputusan-keputusan ini, apakah rencana-rencana yang dia sebutkan itu akan bisa terwujud. Gue tidak melihat hanya terkait dengan stadion ataupun apa, tapi termasuk juga prestasi. Dia menurut gue secara tepat menunjukkan bahwa permasalahan Manchester United itu ada di mana. Baik itu dari sisi keuangan, misalnya secara garis besar pengeluaran itu lebih banyak daripada pemasukan, dan dia juga menunjukkan bahwa permasalahan di squad saat ini yang utama itu ada pada sisi rekrutmen. Yang terpenting juga bagaimana dia mengidentifikasi permasalahan di manajer Manchester United. Berulang-ulang dia mengatakan terkait dengan chemistry. Dan dari situ gue pikir sangat wajar kalau Erik ten Hag akhirnya diganti. Kenapa? Ya kalau kita lihat dari perjalanan penunjukan Erik ten Hag pun juga bukan dengan manajemen yang saat ini ada. Dan kalau melihat situasi di klub-klub lain, gue sudah pernah bahas ini sih, mungkin di sekitar bulan Juni ataupun Juli atau bahkan dari Mei ya, bahwa ketika ada pembaruan pemilik klub, ini biasanya juga akan menyentuh banyak aspek, termasuk juga manajemen. Dan sangat sering sekali karena perubahan manajemen, maka akan terjadi juga perubahan sampai dengan pelatih. Sehingga sebenarnya agak aneh juga ya, Erik ten Hag tetap stay di Manchester United pada saat itu, walaupun
ya pada saat itu juga banyak dengan menangnya Manchester United di FA, ya fans banyak juga yang apa ya, katakanlah memberikan dukungan supaya Erik ten Hag tetap stay di Manchester United. Tapi Sir Jim juga mengambil keputusan yang seperti itu walaupun akhirnya dianulir ya. Dan menurut gua ya chemistry sangat penting sekali. Ini juga yang mengakibatkan kenapa Dan Ashworth itu tidak lagi berada di klub Manchester United. Dan disebutkan juga menurut gua tokoh kunci di Manchester United ini ada 3 ya ternyata. Sir Jim Ratcliffe, Omar Berada, dan Jason Wilcox. Sir Jim, Omar Berada ini mungkin untuk mengurusi klub dari sisi yang lebih besar, sementara Jason Wilcox ini lebih terkonsentrasi untuk urusan teknis di atas lapangan. Dan yang tebal juga disebutkan ya, bahwa Sir Jim sebagai pemilik dan juga manajemen ini full support ke Ruben Amorim. Dan bahkan mengatakan kalau musim panas nanti ini pergerakannya akan mendukung Ruben Amorim. Jadi Ruben Amorim menurut gue memiliki suara yang kuat ya di pergerakan transfer. Dan ya ini merupakan hal yang positif karena seperti dikatakan tadi bahwa salah satu kunci sebenarnya adalah rekrutmen yang tepat. Cuman sekali lagi untuk membangun rekrutmen yang tepat ini situasi finansial harus diperbaiki dulu di Manchester United. Dan apakah ini akan berlangsung cepat? Kalau dari apa yang dikatakan oleh Sir Jim, nampaknya tidak akan selesai dalam satu jendela transfer musim panas saja nih. Artinya ketika Ruben Amorim menginginkan pemain A, B, C, D untuk cabut, lalu menginginkan pemain D, E, F untuk datang ke Manchester United, mungkin bisa terjadi secara sebagian besar atau secara sebagian yang tidak terlalu besar nih porsinya ya, kegiatan pemain keluar ataupun pemain masuk nanti di musim panas. Tapi ya ini akan berlangsung secara bertahap tergantung situasi keuangan dari Manchester United. Sebelum gue akhiri, ya menurut gue ini juga hal yang agak aneh sebenarnya. Karena begini, fans baru saja melakukan protes tentu saja ketika sebelum pertandingan menghadapi Arsenal. Setelah pertandingan menghadapi Arsenal, interview ini berlangsung. Sir Jim menjelaskan ya dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Gary Neville yang menurut gue cukup lah mewakili apa yang bukan dikhawatirkan ya, digerahkan oleh fans, kurang lebih seperti itu. Cuman secara keseluruhan gua tidak cukup puas sebenarnya dari apa yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe. Bahwa misalnya menurut dia demo itu dilakukan, fans melakukan demo kemarin karena papan klasemen. Menurut gue sebenarnya bukan karena papan klasemen, tapi karena fans ini sudah cukup fans sudah cukup dengan apa yang dilakukan oleh Glazer. Mereka ingin perubahan yang lebih positif, dan mereka memiliki pengharapan sebenarnya itu dilakukan ketika Ineos masuk, Sir Jim Ratcliffe masuk. Tapi sampai dengan titik ini mereka belum merasakan perubahan yang lebih baik. Justru situasinya sama saja atau cenderung lebih buruk. Menurut gue poinnya dari situ. Iya, papan klasemen termasuk juga di hal yang buruk ya. Tapi juga bagaimana klub ini dijalankan, hutang yang masih membengkak ya. Lalu juga situasi squad yang mengkhawatirkan, rekrutmen yang masih belum menunjukkan situasi yang memuaskan. Lalu juga kaitannya bagaimana pengelolaan klub ya. Banyak keputusan kontroversial yang dilakukan, pemecatan pegawai, pengurangan fasilitas ini dan itu di klub. Salah satunya juga naiknya harga tiket, hal-hal seperti itu. Akumulasi itulah yang membuat fans itu turun ke jalan secara aktif di sosial media dengan hashtag Glazer out. Jadi bukan karena papan klasemen. Gua nggak tahu apakah memang Sir Jim Ratcliffe sebenarnya tahu hal tersebut, tapi dia tidak ingin mengatakannya secara terbuka di media ya, karena dengan posisinya dia. Tapi ya itu sih menurut gue yang terjadi. Jadi gue lebih puas dengan pertanyaan dari Gary Neville, sejujurnya kalau dilihat dari dua sisi. Tapi gue tidak terlalu puas sebenarnya dengan jawaban dari Sir Jim Ratcliffe. Well, kalau seandainya apa yang dikatakan itu betul kejadiannya dalam, gue nggak tahu 3-5 tahun ke depan atau
bahkan mulai dari 1-2 tahun ke depan misalnya ada perbaikan squad, prestasi dan lain-lain, mungkin akan ada situasi yang berubah. Tapi tanpa itu ya menurut gue situasinya sih fans masih akan sama. Gua secara ringan amatiran juga masih sama melihat Sir Jim Ratcliffe sampai ada perbaikan itu bisa terjadi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Glazer out.